إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وقال جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Sebagai khotib di mimbar yang kita muliakan ini, kami menyampaikan wasiat sebagaimana yang telah disampaikan oleh para khotib sebelumnya, agar kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa dikatakan oleh Allah sebagai sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setiap kita pasti pernah merasakan titik jenuh dalam hidup ini. Titik di mana ibadah kita ataupun kegiatan kita hanya sekedar menjadi rutinitas. Tidak mengandung makna, tidak ada feel untuk melakukan sebuah ibadah atau suatu rutinitas. Apakah itu sholat, ataukah itu kajian, ataukah itu amal-amal yang lain. Maka kondisi ini sepatutnya menggiring kita sebagai seorang muslim untuk merefleksi diri dan mengevaluasi diri. Bertanya kepada diri kita, mengapa ibadah yang selama ini aku lakukan belum mampu untuk mengubah karakterku? Mengapa sujud yang selama ini aku lakukan belum dapat mendatangkan ketenangan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali jawabannya adalah bukan karena kita kurang sholat atau kurang sujud atau kurang amal soleh kita, melainkan barangkali jawabannya adalah karena kualitas agama kita yang tidak meningkat, kualitas agama kita yang selama ini stagnan, tidak ada peningkatan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau yang dikenal dengan hadis Jibril, diterangkan bahwasannya tingkatan agama seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah Islam, kemudian yang kedua adalah iman, lalu yang ketiga adalah ihsan. Yang pertama, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tingkat agama seseorang adalah tingkatan Islam. Ini bisa kita fahami, tingkatan ini adalah tingkatan yang paling dasar, atau kita bisa fahami dalam arti yang lain sebagai kulit daripada cara seseorang beragama, yaitu ketika seseorang beribadah kepada Allah atau beragama Islam yang baru terfokus pada amalan-amalan zahir. Dia melakukan ruku, dia sujud, dia melakukan amal ibadah yang lain yang berkaitan dengan amal ibadah zahir, namun hatinya belum banyak terlibat. Keikhlasannya barangkali belum sempurna, atau rasa muraqabah, rasa diawasi oleh Allah belum begitu muncul dengan baik, sehingga feel yang dirasakan oleh hati dan jiwanya ketika melakukan ibadah itu belum begitu terasa. Artinya ibadah yang dilakukan selama ini baru sebatas rutinitas.
Maka ketika seseorang melakukan atau cara seseorang yang berislam seperti ini, dia baru berada pada level pertama, level yang paling rendah dari 3 level Islam seseorang. Maka para jamaah sekalian, jika kita sedang berada pada level ini, mari kita introspeksi. Kita bertanya kepada diri kita, sudahkah gerakan-gerakan raga, gerakan-gerakan fisik untuk melakukan ibadah itu sudah bisa menenangkan jiwa atau menyentuh jiwa kita? Ataukah kita hanya menjalankan kewajiban begitu saja, kemudian kita anggap selesai, hanya sebagai rutinitas yang terus berulang setiap harinya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah tingkatan pertama di dalam seseorang berislam. Tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang sudah menyentuh rasa atau menyentuh feel, yaitu ketika seseorang berislam menyentuh level iman. Seseorang yang berislamnya adalah menyentuh level iman, maka dia sudah mulai fokus, memperhatikan, banyak melibatkan hatinya dalam setiap kegiatan ibadahnya. Dia berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah hati yang seikhlas mungkin, dan dia merasakan hatinya merasakan kelezatan. Hatinya muncul kesadaran yang tinggi bahwa Allah memperhatikan dia. Muncul kesadaran bahwa muraqabatullah, Allah melihat semua amalan yang dia lakukan. Maka seseorang yang beribadah kepada Allah dengan rasanya, dengan hatinya, bukan hanya dengan gerakan fisiknya, maka dia telah menyentuh level yang kedua, yaitu level iman. Oleh karena itu, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang apa itu iman, maka Nabi menjawab bahwa iman itu semuanya berkaitan dengan amalan hati. Antu'minu billah, antu'mina billahi wa malaikatih. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, dan seterusnya. Yaitu rukun-rukun iman yang sudah kita ketahui. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ketika kita mengetahui adanya level yang kedua ini, seseorang yang beribadah kepada Allah membawa rasa dan feel-nya, maka kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah sampai pada level ini ketika kita menyembah Allah? Ada yang belasan tahun, ada yang puluhan tahun menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita meningkat level atau cara beribadah kita kepada Allah sampai level yang lebih baik? Bukan hanya menyembah secara fisik, tapi juga menyembah hati, banyak melibatkan hati dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga para jamaah sekalian, yang terakhir adalah tingkatan ihsan, yaitu tingkatan rasa yang lebih tinggi. Ketika seseorang beribadah kepada Allah dan dia meyakini bahwa Allah melihat ibadahnya, atau bahkan dia meyakini bahwa dia sedang berada di hadapan Allah saat dia beribadah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, atau kalau tidak mampu maka engkau menghadirkan keyakinan bahwa Allah melihat Anda. Seseorang yang menyembah Allah atau berislam sudah berada pada level yang ihsan. Dia berada pada level yang paling tinggi. Ketika dia sholat, dia menyadari bahwa Allah sedang memperhatikan sholatnya, sehingga dia akan memberikan sholat yang terbaik, karena yang menjadi juri atau penilai adalah Allah. Ketika dia melakukan berbagai ibadah, amal kebaikan, maka yang hadir seperti itu, dia akan mempersembahkan ibadah yang terbaik dengan keyakinannya bahwa dia sedang berada di hadapan Allah, atau dengan keyakinannya bahwa Allah betul-betul melihatnya. Orang yang ihsan, kesadaran tanggung jawabnya betul-betul tinggi bahwa dia beramal soleh, bertanggung jawab kepada Allah SWT. Dia melepaskan segala bentuk keterikatan atau segala bentuk ingin diperhatikan atau tanggung jawab kepada makhluk. Barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى إخوانه أما بعد. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini hadir bukan untuk memberatkan hidup kita. Akan tetapi Islam ini Allah turunkan untuk membuat kehidupan kita lapang, untuk memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah mengatakan dalam surat Taha, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini untuk membuat hidup kalian atau hidupmu itu berat atau sengsara. Artinya agama Islam ini Allah turunkan untuk membuat kita bahagia. Oleh karena itu, ketika seseorang berislam dan dia merasakan kebahagiaan dengan Islamnya, maka dia telah mencapai goal atau tujuan daripada dia berislam, daripada dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari kita beribadah adalah kebahagiaan, kelapangan dada, ketenangan hati. Sehingga seseorang yang beribadah kepada Allah akan tetapi hatinya masih merasa beban, hatinya belum lapang, hatinya belum merasakan bahwa aktivitas ibadahnya adalah kelezatan, maka dia masih berada di level yang paling rendah dalam dia menyembah Allah. Oleh karena itu ini menjadi PR bagi kita semuanya. Kita mengintrospeksi diri kita sebagai contoh atau sampel bagaimana tentang sholat kita yang satu hari berulang 5 kali. Bagaimana kita merasakan sholat? Apakah sholat itu sebagai sesuatu hal rutinitas kewajiban yang berat untuk kita lakukan, beban bagi kita untuk melakukannya, ataukah sholat itu sudah kita rasakan sebagai kebutuhan? Ketika kita sholat, kita sadar bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah, seakan-akan kita sedang curhat kepada Allah dan menghadirkan rasa bahwa yang menilai sholatku adalah Allah, sehingga kita merasakan ketenangan, feel dan pertanggungjawaban yang tinggi kepada Allah untuk mempersembahkan ibadah sholat dan ibadah yang lain yang terbaik. Maka kita semuanya mari kita introspeksi diri. Sudah sekian belas tahun, ada yang sudah sekian puluh tahun menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu meningkat dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala secara kualitas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita tutup khutbah ini dengan menyampaikan doa-doa kebaikan untuk kita semuanya, untuk meningkatkan dan menjaga iman kita dan juga iman dan agama kaum muslimin, serta kita bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aqimus shalah. Tahukah Anda, ada 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus setelah kita meninggal? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Salah satu bentuk dari sedekah jariah ialah wakaf untuk masjid atau lahan dakwah. Alhamdulillah, Masjid Pogung Dalangan kembali membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berwakaf, bersama membebaskan lahan untuk perluasan masjid dan pengembangan sarana dakwah dengan target dana wakaf sebesar 10 miliar rupiah. Pembebasan lahan rencananya akan digunakan untuk perluasan Masjid Pogung Dalangan dan pengembangan sarana dakwah seperti Gedung Mahad dan Madin, Rumah Asatidzah, Studio MPD TV, serta Mualaf Center. Insya Allah, target kebutuhan akan berkembang menyesuaikan kesepakatan dengan pemilik lahan. Semoga Allah mudahkan.
Mari bergabung bersama kami dan raih pahala jariah, baik atas nama diri sendiri maupun orang-orang yang kita cintai. Penyaluran dana wakaf dapat dilakukan melalui rekening wakaf berikut: 888 786 0004 atas nama Masjid Pogung Dalangan, atau scan secara langsung kode kris berikut. Untuk konfirmasi dan info lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Jazakumullahu khairan.